Ya, kami buka dahulu nih Pak Ustadz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kismis sore hari ini karena pekan ketiga, maka insya Allah akan membahas mengenai sirah atau kisah-kisah. Nah, untuk materi pada sore ini masih membahas mengenai lanjutan dari semester kemarin tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan pada hari ini membahas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, untuk pemateri pada sore hari ini insya Allah bersama Ustadz Sulaiman Rosid. Beliau merupakan alumni Teknik Fisika UGM dan alumni Mahat Al-Ilmi. Ya, untuk nanti selesai kajian mungkin jam 5 lewat 10 atau 5 lewat 15, habis itu ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawabnya bisa secara langsung maupun bisa dikirimkan via chat. Nanti akan dibacakan oleh teman-teman panitia. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di kajian Kismis Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berkisah, ya, menceritakan kisah seorang sahabat yang agung, yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau ini adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ya, salah satu orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas dia punya nasab yang bersambung. Ya, dia punya nasab yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bahagian sisi ibu. Ya, sisi ibu. Jadi kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib, kakeknya adalah Uhaib, itu adalah paman dari Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah paman Nabi dari sisi ibu. Ya, paman Nabi dari sisi ibu. Beliau adalah paman Nabi dari sisi ibu. Ini dari sisi nasabnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pemuda yang cerdas, jago memanah, jago berkuda, dan memiliki doa yang mustajab. Namun itu kan akan kita bahas pada pembahasan ke depannya. Kita bahas dulu nasabnya. Sebagaimana saya katakan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat yang memiliki nasab bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu di sisi ibu. Ya, yaitu di Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Sementara Sa'ad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib. Oke? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang ketiga masuk Islam. Orang yang ketiga masuk Islam dari sisi laki-laki. Artinya setelah yang ketiga. Sisi laki-laki adalah urutannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi tiga lelaki ini yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ya lewat tangannya atau perantara dari
eh, siapa? Oh, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, perantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimanakah kisah masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Ya. Bagaimana kisah masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Ketika berusia 27 tahun. Nah, Ustadz, Sa'ad bin Abi Waqqas kan paman Nabi. Artinya, harusnya kan lebih tua dari Nabi, ya kan? Tapi ternyata ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ya di awal-awal kenabian, usia 40 tahun menjelang 41 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam usia 27 tahun. Ya, 27 tahun. Artinya, usia Sa'ad lebih muda daripada usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, Sa'ad adalah paman Nabi dari sisi ibu. Ya, baik. Next, di scroll ke atas materi kita. Maksudnya scroll ke bawah kok ke atas. Iya. Kelompat. Nah, sedikit lagi. Turun apa naik ya? Coba naik dikit, naik bukan atas. Ya, stop. Nah, memeluk agama Islam. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita berislam itu sejak lahir. Artinya kita terlahir sudah masuk agama Islam. Tentu ini sebuah anugerah yang tak terhingga. Kenapa? Kita dapat hidayah perlu berusaha. Ya, kita mendapatkan hidayah tanpa perlu berusaha, tanpa perlu kita minta. Allah langsung kasih begitu berojol, ketemu sama keluarga yang ayah ibunya Muslim dan Muslimah. Dan ini adalah anugerah yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada anugerah dunia dan isinya. Mereka yang baru menemui ajaran Islam ketika sudah beranjak remaja dewasa. Ya, tentu akan lebih sulit. Baik sulit menerimanya, sulit mencernanya, apalagi setelah dia masuk Islam, sulit untuk menahan sandungan-sandungan dan omongan-omongan orang. Ya, dia sudah terdoktrin dengan ritual dan agamanya yang terdahulu, tiba-tiba datang amal baru ketika dia sudah dewasa. Nah, tentu ini berat. Ya, maka dari itu di antara hal yang patut kita syukuri adalah kita terlahir dari sepasang ayah bunda yang Muslim dan Muslimah. Kita bersyukur akan hal tersebut. Dan di antara rukun syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu di atas jalan ketaatan. Saya ulangi, di antara rukun syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas jalan ketaatan, ya, di jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nikmat Islam. Maka di antara wujud syukur kita, tatkala kita ditakdirkan Allah terlahir dari sepasang ayah bunda yang muslim muslimah, kita beragama Islam begitu lahir, maka di antara wujud syukurnya adalah kita mau dan bersemangat untuk mempelajari agama Islam, mengamalkannya dan bangga dengan hal tersebut. Saya ulangi, di antara wujud syukurnya apa? Kita mau mempelajari agama Islam, mau mengamalkan ajaran Islam dan bangga dengan Islam itu. Inilah wujud syukur ketika kita terlahir, ya sudah dalam agama Islam, ayah bunda kita Islam. Berarti di antara wujud kufur nikmat Islam adalah orang yang terlahir muslim dari ayah bunda yang muslimah, berojol bayi lahir muslim, tapi dia tidak menggunakan kenikmatan ini di atas ketaatan. Ya, dia tidak mau mempelajari agama Islam, dia tidak mau mengamalkan Islam, dan dia tidak bangga, bahkan dia benci dengan ajaran Islam. Padahal terlahir dari orang tua yang muslimah. Nah, sebagai contoh, lihat aja di dunia maya, bagaimana seorang laki-laki, ya, yang terlahir sebagai seorang Muslim, ya, bahkan marganya sebagai orang Batak, orang Mandailing, marganya itu adalah marga Muslim. Sangat jarang marga tersebut yang kafir. Akan tetapi dia tidak menghargai nikmat Islam ini.
tidaklah keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang membenci ajaran agama Islam dan orang-orang yang berusaha menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Ya, maka di antara wujud syukurnya apa tadi? Bersemangat untuk senantiasa mempelajari ajaran agama Islam. Belajar aja cukup? Ya belum. Setelah belajar, kemudian apa? Makannya, kemudian apa? Bangga dan mengajarkannya juga kepada orang lain. Ya, jadi jangan bangga dengan sesuatu yang di luar dari agama Islam. Ini kehinaan kaum muslimin membanggakan sesuatu yang tidak dalam lingkup agama Islam. Contohnya apa? Membangga-banggakan klub sepak bola. Ya, membanggakan artis-artis kafir. Membangga-banggakan apa namanya? Rider, pembalapnya. Ini membanggakan sesuatu yang tidak di dalam koridor agama Islam. Hendaklah seorang muslim-muslimah itu bangga dengan agama Islamnya. Ya. Lihatlah di luaran sana. Ada orang-orang yang bangga dengan kefajirannya, perbuatan dosanya. Ya. Dia bangga dengan membuka auratnya. Dia bangga dengan tatonya. Dia bangga dengan kebanditannya. Dia bangga dengan kepremanan. Dia bangga dengan gaya hidupnya yang bebas. Lah kita sebagai muslim kok gak bangga dengan apa? Gaya hidup kita yang islami. Oke, nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam ketika sudah dewasa dan dia berada di urutan yang laki-laki yang keempat lah setelah 3 laki-laki yang pertama. Ya, setelah Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Hanya 3 orang yang mendahulunya. Next, di scroll. Baik, dipaksa meninggalkan agama Islam. Dipaksa meninggalkan agama Islam. Rekan-rekan sekalian, di antara nikmat yang lain yang patut Anda syukuri dan kita syukuri semua adalah ketika kita sudah berislam, orang tua kita mensupport kita. Ya, orang tua kita mensupport kita, mendukung kita untuk masuk di kampus yang tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi tapi juga menjaga mahasiswa-mahasiswinya untuk senantiasa bersemangat belajar ukhrawi. Ini suatu nikmat loh. Ya, nikmat yang besar sebagaimana dijelaskan ketika membahas faedah dari kisah Abu Thalib. Ya. Rasulullah SAW ketika berdakwah dibela oleh Abu Thalib dan ini suatu nikmat, suatu anugerah. Maka dari itu ketika orang tua Anda memfasilitasi Anda, mensupport Anda, mendukung Anda. Laptop dikasih. Ya. Kemudian apalagi HP, uang kuliah, uang jajan, tabung apa namanya diisi tabungan Anda di rekening. Kemudian Anda disupport, nak jangan lupa ya baca Quran, jangan lupa apa namanya sambil belajar agama. Maka ini suatu nikmat yang agung. Karena apa? Karena banyak di luar sana rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sekedar berislam aja itu sudah bertaruh nyawa. Ya, yang sekedar berislam saja sudah bertaruh nyawa. Jangan tanya lagi gimana dia harus belajar agama Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkannya secara nyata. Hanya sekedar dia beragama Islam, pindah agama keluarga, rasa harganya dari pemerintahan, dari aparat. Lah kita Islamnya, Masya Allah, aman. Belajar agama Islam, aman. Mengamalkan ajaran agama Islam, aman. Ya meskipun sekarang karena ada wabah, kita belajarnya dengan cara online, tidak masalah. Karena apa? Di negeri seberang sana ada saudara-saudara kita yang sekedar memiliki nama Islamnya saja dibunuh. Sekedar menampakkan syiar Islam, berjilbab, namanya nama Islam, mengumandangkan azan, berjanggut, menutup wajah dengan cadar, sholat jamaah, sholat Jumat, dieksekusi, diintimidasi, dibunuh. Lah kita, ya jangan sampai nikmat yang luar biasa ini terlena, kita lupakan, kita tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia mau masuk Islam, ketika sudah masuk Islam, maka penentangan hebat dari ibunya. Penentangan hebat dari ibunya. Sehingga sang ibu memaksa agar putranya keluar dari agama Islam dan kembali kepada ajaran leluhur.
Ibunya nggak sudi punya anak sebagai seorang yang sobi'. Apa itu sobi'? Sobi' adalah orang yang meninggalkan tradisi leluhur, warisan agama nenek moyang, adat budaya yang bertentangan dengan agama, demi syariat. Itu orang yang sobi'. Abu Talib dia nggak mau. Ketika dia mau mati, diajak Nabi masuk agama Islam. Apa kata dia? Kalau bukan karena aku takut dituduh sebagai seorang yang sobi'. Sobi'. Yaitu orang yang meninggalkan tradisi leluhur demi memeluk agama Islam, demi menghidupkan ajaran Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunya mulai keras kepadanya. Namun Sa'ad juga tegas. Ya, ibunya keras, Sa'ad juga tegas. Namun Sa'ad tetap berinteraksi dengan baik kepada ibunya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, faedah berikutnya apa? Dalam perkara akidah tidak ada namanya kompromi. Ya, dalam perkara akidah tidak ada yang namanya kompromi, nggak boleh. Akidah itu harus tegas, kokoh, kuat. Karena dia fondasi agama. Kalau fondasinya aja nggak kokoh, bangunannya roboh. Adapun perkara fikih, ya perkara fikih yang memang di situ terbuka wilayah untuk kita berbeda pendapat, maka legowo nyantai, luwes, woles. Contoh nih, ya perkara kunut. Anda kunut, masuk masjid yang imamnya tidak kunut, ya nyantai aja, nggak usah kunut. Ikut imamnya, atau sebaliknya Anda tidak kunut, sholat di masjid yang imamnya kunut, ya ikut kunut. Dan nggak usah adu otot ya, konfrontasi gara-gara hanya masalah kunut. Toh masing-masing punya dalil yang kuat dan masing-masing punya argumentasi dari para ulama. Nah, jadi perkara fikih dan di situ memang terbuka kesempatan untuk berbeda pendapat, nyantai aja lah. Tapi kalau fikih yang udah sepakat ulama nggak boleh goyah. Fikih yang sepakat, misalnya apa? Sholat 5 waktu wajib. Nah, ini kan sepakat. Kemudian apa lagi? Riba. Ya, ini kan kesepakatan. Ini nggak boleh ada perbedaan pendapat lagi. Sudah jelas haram. Kemudian musik, lagu, sudah jelas haram. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Ya, jadi kita luwes, nyantai, woles pada perkara-perkara fikih yang memang di situ ada dibuka pintu di situ oleh para mujtahid, ulama besar, perbedaan pendapat. Namun dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan, ini tidak ada namanya kompromi, nggak bisa. Tidak ada namanya kompromi. Nah, ya, Anda ini kan calon-calon dokter nih, calon dokter. Ya, mungkin Anda nanti pasien Anda, keluarga pasien berkata kepada Anda, Pak dokter, ini sebelum dioperasi, tolong saya mau memasangkan kalung kain di di tangan atau di leher bapak saya. Lalu Anda sebagai seorang dokter kan tanya, loh, kalung apa itu? Oh, ini kalung berkah jimat dari Mbah Dukun, Mbah Yai. Anda sebagai dokter yang sudah belajar agama Islam, nah ini kesempatan Anda mengajarkan kepada mereka. Maaf Bu, pertama, kesembuhan itu semata-mata milik Allah. Kami dokter hanya sebagai wasilah, perantara, jembatan untuk sehat dan sembuh. Adapun final hasilnya, resultnya itu hanya ada di tangan Allah, sembuh atau tidak. Satu. Yang kedua, berhubung kesembuhan itu dari Allah, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan menggunakan jimat ini termasuk meminta kepada selain Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Tentang jimat, asyirk. Ya. Jimat itu adalah bagian dari kesyirikan. Jadi Anda sebagai dokter nanti di masa mendatang, Anda punya kans besar untuk berdakwah kepada siapa? Salah satunya di antara kepada pasien dan keluarga pasien. Apalagi dalam perkara akidah. Anda harus kokoh, tegas, tidak ada kompromi, tapi tetap disampaikan dengan cara yang santun, lembut. Ya. Nah. Maka ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana beberapa ibu yang lain di kalangan para sahabat yang melihat anak masuk Islam, ibunya melakukan apa? Mogok makan. Ini mirip ibunya siapa? Mirip ibunya Mus'ab bin Umair, mirip ibunya Utsman bin Affan, mirip ibunya Abu Hurairah.
ya, yang mogok makan minum ketika mendapati putranya masuk agama Islam. Nah, mungkin ada di antara kita ya Islam, kemudian ingin belajar Islam lebih detail, lebih dalam, lalu belajarlah as-sunnah, ya, mempelajari as-sunnah, mempelajari agama Islam sebagaimana yang diamalkan dan dipelajari oleh para sahabat. Lalu timbul konfrontasi. Orang tua Anda mungkin berkata, "Nah, wes lah, Islam sing wes biasa-biasa turunan keluarga aja. Gak usah aneh-aneh, gak usah macam-macam." Nah, ini juga sebuah apa namanya? Ujian keimanan, dan keimanan itu harus ada ujian. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tentang kisos sih sebenarnya ayat ini tentang kisos. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Hasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Al-Ankabut ayat yang kedua, apa katanya Allah? Apakah manusia mengira setelah mereka mengikrarkan keimanan, keislaman, taubat, hijrah, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Gampang banget kalau nggak diuji. Namun karena iman itu butuh bukti, buktinya adalah lewat ujian. Entah itu dia masuk Islam, atau orang Islam kemudian ingin belajar Islam lebih dalam, ada ujiannya. Bisa jadi dari orang tuanya, bisa jadi dari tetangganya, dari temannya, dari kakak adiknya, dari pasangannya. Ya, dan banyak kasus masuk ke inbox kami, ya, seorang istri yang mengadu kepada kami gara-gara dia belajar sunnah, ya, dia dipukuli oleh suaminya, dipukuli, dia sampai semaput, pingsan. Padahal dia hanya sekedar apa? Memakai jilbab lebih lebar, mulai mempelajari Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya, Bulughul Maram, dipukuli sama suaminya. Suaminya bilang pokoknya Islam yang biasa-biasa saja. Masya Allah. Biasa ke kuburan minta-minta, biasa ke mbah dukun, biasa ngelarung ke laut, biasa nggak sholat, biasa buka aurat. Ini Islam yang biasa-biasa saja. Masalahnya di surga nggak bisa biasa-biasa saja. Untuk meraih surga harus yang luar biasa. Nah, maka ini apa namanya ujian ya bagi orang yang masuk agama Islam atau yang sudah Islam tapi ingin mempelajari Islam. Biasanya ada ya tantangan-tantangan kecil lah, tantangan-tantangan kecil seperti ini biasa ya. Ibunya apa tadi? Mogok makan dan minum. Nah, setelah beberapa lama kondisi ibunya Sa'ad apa namanya mulai makin parah lah ya, sehingga keluarganya pun memanggil Sa'ad untuk mengecek kondisi ibunya. Dan mereka tahu betul Sa'ad ini sangat sayang kepada ibunya. Oke, next, turun. Nah, oke. Digede dikit dong, biar kelihatan saya. Ya. Nah, ketika Sa'ad datang ke tempat ibunya, didapati memang ibunya sudah apa namanya lemes. Sudah lemes, ya. Nggak makan, nggak minum beberapa hari, bibirnya mulai pecah-pecah kering, ya, wajahnya pucat pasi, badan tambah kurus. Dan tampak pada wajahnya Sa'ad ini rasa iba yang begitu besar kepada ibunya. Namun sebagaimana saya katakan tadi, meskipun demikian, Sa'ad ini tetap melayani ibunya ya. Tetap sebagaimana Abu Hurairah melayani ibunya, sebagaimana Mus'ab bin Umair melayani ibunya, tetap diambilkan, disiapkan sarapannya, makannya, minumnya, air untuk mandinya, ya, dibersihkan rumahnya, tetap. Nah, maka dari itu rekan-rekan sekalian, ya, seburuk apapun orang tua kita, na'udzubillah, tetap kewajiban berbakti ada, nggak pernah putus. Ya, ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Meskipun orang tua mereka kafir, lihat kafir ini dosa yang paling besar. Tapi tetap Mus'ab, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap apa? Berbakti kepada orang tua mereka. Nah, kalau orang tua yang kafir saja tetap berbakti seorang anak kepada mereka, apalagi kalau orang tua kita orang tua yang muslimah. Ya tetap wajib berbakti kepada mereka. Apa di antara wujud kita berbakti kepada mereka? Di antaranya nih hal-hal yang sepele ya, di antaranya nih. Biasanya nih kalau mahasiswa ya kalau ada masalah-masalah kecil nggak usah lah ceritakan sama orang tua.
handle sendiri aja. Ya, atau misalnya sakit. Ya, nggak usah dikabar-kabari. Nanti kalau sudah baikan, sudah sembuh, cerita, oh ya bunda, seminggu lalu agak demam sih 2 hari, tapi alhamdulillah sekarang sudah. Nah, biar apa? Biar mereka lega. Karena ketika Anda sakit atau Anda punya masalah, lalu Anda ceritakan langsung pada orang tua Anda, sementara Anda belum mencoba untuk memecahkan masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, tahu nggak Anda, perih yang dirasakan orang tua Anda itu lebih berat daripada apa yang dirasakan terhadap masalah Anda. Ya, saya ulangi, beban orang tua Anda ketika mendengar Anda sakit, Anda punya masalah, itu lebih berat, lebih pedih dirasakan orang tua daripada Anda yang merasakan masalahnya langsung. Kenapa? Ya ini buah kasih orang tua. Maka dari itu di antara kiat berbakti kepada mereka bagi mahasiswa yang jauh dari orang tua apa? Janganlah gampang menceritakan masalah. Ya, hal-hal sepele, hal-hal kecil nggak usah lah. Pilek, batuk ringan, biasa. Ya, uang bulanan sudah menipis. Ya, hematlah makan jadi 2 kali sehari. Jam 10 sama jam 5 sore, jam 10 pagi sama jam 5 sore. Dihemat. Orang tua tanya, sudah makan? Alhamdulillah bunda. Sudah kenyang. Pakai lauk apa tadi? Lauk favorit lah. Tempe bakar. Ya. Jadi beri selalu apa-apa, mereka kabar gembira. Ini tanda berbakti kepada mereka. Kemudian apa lagi? Kemudian senantiasa mendoakan mereka dari kejauhan. Ayah kita doakan, ya Allah jagalah ayah kami, ya yang lelah letihnya mencari nafkah kepada kami di tengah-tengah wabah pandemi ini. Mereka bertaruh nyawa, ya bertaruh nyawa, berjuang demi anak-anaknya, bertaruh kesehatan mereka, nyawa mereka. Ya, maka kita doakan ayah kita agar senantiasa dijaga oleh Allah selama perjalanan dan selama bekerja. Kita doakan pula ibu kita agar lelah letihnya senantiasa menjadi pahala yang besar. Ya, nah, baik. Maka saat mendapati ibunya yang sudah lemah letih ini, ya dirayulah ibunya, bu ya makanlah, minumlah. Sudah lemes banget, kulitmu sudah mulai ngering, bibirmu sudah mulai pecah. Minumlah, makanlah. Ibunya bilang enggak, sebelum kau murtad dari agamanya Muhammad, ibu enggak mau makan minum. Akhirnya saat menghela nafas panjang, dia berkata kepada ibunya, wahai ibunda, seandainya engkau punya 70 nyawa, dan riwayat lain dikatakan seandainya engkau punya 100 nyawa. Seandainya engkau punya 100 nyawa. Lalu satu persatu nyawa itu ditarik, lepas dari ragamu, lepas dari tubuhmu. Demi Allah, aku tidak akan pernah keluar dari agama ini. Dan aku tidak punya niat sedikit pun keluar dari agama ini. Maka dari itu, makanlah engkau kalau engkau mau. Kalau kau tak mau makan, ya sudah. Urusan engkau, wahai ibunda. Ya, ibunda makan, itu pilihan ibunda. Ibunda tidak makan, itu juga pilihan ibunda. Namun pilihan ananda adalah tetap di atas agama Islam. Nah, lihat saat tetap kokoh di atas agama Islam. Karena apa? Ini perkara akidah, nggak ada kompromi. Nah, jadi demo mogok makan itu tradisi jahiliyah, bukan bagian dari agama Islam. Saya ulangi, demo apalagi dengan cara mogok makan itu bukan ajaran Islam, itu adalah tradisi jahiliyah. Dan kita dilarang Nabi menghidupkan tradisi jahiliyah. Dilarang menghidupkan tradisi jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda apa? La tattabi'anna sanana man qablakum, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Kalian wahai umatku akan mengikuti umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke dalam lubang bab itu biawak gurun dan halal dimakan, tapi Nabi nggak suka, Nabi nggak mau, tapi halal. Ya. Bab adalah sejenis biawak gurun, kadal gurun, dan dia halal. Ya, tapi Nabi tidak suka, tapi halal. Dari sini kita bisa mengambil faedah fikih bahwasanya ketidaksukaan terhadap suatu makanan tidak menjadikan hukum makanan tadi berubah. Saya ulangi, kejijian atau ketidaksukaan terhadap suatu makanan tidak menjadikan status hukum fikih makanan tadi berubah. Enggak kemudian jijik dengan dob, lalu dob jadi haram, enggak boleh. Makanan halal ya halal, haram ya haram. Jijik atau tidak itu tidak mempengaruhi hukum makanan. Contoh lagi, teman-teman tahu nggak makanan khas Gunung Kidul diantaranya ulet. Nah,
Apa bahasa Jawanya, lupa saya. Pokoknya itulah, ya, jenis ya ulet gitu ya. Gendon. Rekan-rekan tahu gendon? Ya kalau anak kota nggak tahu. Kalau anak desa kayak kami, gendon itu kalau Anda potong kelapa, di bagian akarnya itu ada ulet warna putih badannya, kepalanya warna merah. Gendut, makanya dibilang gendon. Gendon itu gendut artinya. Ya, badannya putih, kepalanya oranye atau merah. Gitu loh. Kita jijik melihat, tapi halal. Ya, jadi jangan gara-gara jijik itu kemudian merubah status makanan. Enggak. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Kata Nabi apa? Kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke dalam lubang bab, lasalaktumu, kalian akan mengikuti cara mereka. Kalian akan mengikuti jalan mereka. Lalu sebagian sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kami mengikuti cara beragamanya orang Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman? Lalu siapa lagi? Dan hadis Nabi 14 abad yang lalu terbukti zaman sekarang. Betapa banyak kaum muslimin yang beragama, yang berlifestyle gaya hidup persis dengan orang-orang sebelum kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, karena ketegasan Sa'ad ini di atas akidah yang kokoh dengan akhlak yang lembut, ibunya nyerah. Ya, ibunya tahu ini Sa'ad nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya sudahlah. Nah, ya saya ibu nggak perlu lagi lah, terserahmu. Akhirnya ibunya makan dan minum. Nah, ya, jadi ibunya sadar kecintaan anaknya kepada agama Islam, kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan sang anak kepada ibunya. Dan inilah urutan cinta yang benar. Ya, urutan cinta yang benar itu adalah cinta kepada Allah dulu. Kemudian cinta kepada Rasulullah SAW, baru kepada orang tua. Jangan dibalik. Ya, urutan cinta yang benar apa? Allah, Rasul, baru orang tua. Artinya, hak yang harus kita tunaikan adalah hak Allah dulu. Baru hak Rasulullah, baru hak orang tua. Itu urutan yang benar. Jangan sampai demi menyenangkan orang tua, Anda melanggar haknya Allah. Orang tua, anak, kamu kan kuliah di UI dulu, kedokteran mahal-mahal. Masa jadi dokter kok cuma segini gajinya? Ayolah, main kucing-kucingan lah sama apa namanya, perusahaan obat, sama manajemen rumah sakit, ya. Ingat, haknya Allah Anda dahulukan daripada haknya orang tua. Ya, kecintaan Anda kepada orang tua jangan sampai mengalahkan kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Oke? Nah, karena hal ini akhirnya ini menjadi asbabun nuzul, ya. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi asbabun nuzul dari ayat apa itu, diturunkan dikit dong. Ya. Nah, ya, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi asbabun nuzul surat Luqman ayat yang ke-15. Apa katanya Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa katanya Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Wahai anak-anak, wahai anak manusia, seandainya orang tua kalian memaksa kalian, menyuruh kalian untuk berbuat syirik kepada Allah, Allah mencontohkan syirik, bukan berarti dosa yang lain boleh. Ya, dosa riba, dosa markup. Ini Allah contohkan syirik, ya sekedar contoh, bukan berarti dosa yang di bawah syirik boleh. Ya. Jadi kalau orang tua mau menyuruh hal yang haram, buka aurat, ya melepas jilbab, kemudian bertransaksi dengan cara ribawi, tak boleh. Ini syirik adalah contohnya. Wahai kalian para anak manusia, seandainya orang tua kalian menyuruh kalian untuk berbuat syirik kepada Allah, ya, fala tuti'huma. Jangan ikuti orang tua kalian. Akan tetapi meski demikian, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kepada orang tua itu, tetap kalian pergauli dengan cara yang baik.
Wattabi sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Jadi jalannya para sahabat yang berhijrah dari agama paganisme kepada agama Islam. Ya. Nah, ini asbabun nuzul dari surat apa? Luqman ayat yang ke-15. Baik, ke bawah. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tertolak. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas punya dua senjata. Yang pertama adalah anak panah, yang kedua adalah doa. Bayangkan, doa bersatu dengan anak panah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Sa'ad punya dua senjata. Doa yang mustajab dan anak panah yang tak pernah meleset. Dua senjata yang luar biasa. Ya. Maka tak ada yang bisa mengalahkan. Sa'ad bin Waqqas adalah di antara sahabat Nabi yang memiliki doa yang manjur dan mustajab. Apa sebab? Karena Rasulullah langsung yang memintakan kepada Allah agar doanya Sa'ad senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, Allahumma saddid ramaituh wa ajib da'watuh. Ya Allah, jadikanlah Sa'ad ini selalu tepat lemparan anak panahnya, tidak pernah meleset, selalu kena sasaran, on target, dan selalu kabulkanlah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dari itu Sa'ad akhirnya menjadi pemanah yang ulung dan doanya mustajab. Apa di antara bukti Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang mujahid yang anak panahnya nggak pernah meleset? Oke, next. Baik. Dikisahkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panah. Ini terjadi di fase Mekah ya. Seketika para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di sebuah lembah. Ya waktu itu salatnya masih 2 kali sehari, pagi dan petang, 2 rakaat, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Sebelum turunnya wahyu Isra Mi'raj. Oke. Dikisahkan bahwasanya ketika sebahagian sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat, tiba-tiba ada orang musyrik, segerombolan orang musyrik melihat mereka sedang salat. Maka kaum muslimin diserang oleh mereka. Nah, Sa'ad yang melihat kejadian ini berusaha membela Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu dia ambil salah satu anak panah dia, ya, dia nggak menggunakan busur loh. Dia hanya apa? Melempar gini. Karena situasinya sudah darurat waktu itu. Kalau dadak nyari busur kelamaan. Dia ambil anak panah langsung dia apa? Tepat kena di pahanya orang yang mau melukai Rasulullah dan para sahabat. Berdarahlah orang ini. Nah, maka Rasulullah bersabda, Sa'adlah orang yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah. Nah, ketangguhan Sa'ad dalam memanah juga terjadi di peristiwa perang Badar dan Khandaq. Ketika perang Badar, perang yang pertama, perang besar yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Tadi di awal saya katakan Sa'ad masuk Islam usia 27 tahun. Ini riwayatnya Al-Waqidi. Sementara di riwayatnya Al-Imam Ibnu Ishaq, Sa'ad ini masuk Islam usia 17 tahun. Ya. Sa'ad masuk Islam usia 17 tahun. Sehingga ketika berhijrah ke Madinah tambah 10 tahun, 27 tahun. Kemudian perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, berarti 29 tahun. Dan ini yang lebih rajih. Ya. Nah, dia punya adik namanya Umair bin Abi Waqqas. Ketika kaum muslimin berjihad untuk perang Badar, ya, Umair ini ikut di barisan pasukan. Usia dia waktu itu masih 14 tahun. Jadi belum balik karena minimal standar tentara kaum muslimin waktu itu ada 15 tahun. Minimalnya 15 tahun. Maka Rasulullah menginspeksi pasukan. Ini bocah cilik yang berani nyelinap. Ini luar biasa ya para sahabat dulu ya. Nyelinap bukan di game center, bukan di game online, bukan di warnet. Nyelinapnya di medan jihad, medan tempur. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajar para remaja di zaman lampau sehingga memiliki mental baja, nggak cengeng kayak zaman sekarang, menangis karena nggak dibelikan HP, bunuh ayah gara-gara nggak dikasih duit untuk
beli velg motor, subhanallah. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita pentingnya berdakwah di kalangan kaula muda. Ya, pentingnya berdakwah di tengah-tengah anak muda. Kenapa? Karena mereka generasi emas. Ya, Rasulullah SAW itu lebih banyak memang fokusnya berdakwah ke anak muda. Kenapa? Ya, kalau anak tua, kalau sudah anak tua ini susah untuk diajak kembali ke jalan yang lurus. Bukan berarti nggak mungkin, tapi lebih sulit. Kenapa? Ya, sudah kadung makan asam garam. Sudah kadung merekat itu apa namanya tradisi-tradisi, budaya-budaya, ajaran-ajaran leluhur yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga kalau harus meninggalkan ini berat. Belum lagi untuk menjaga nama baik. Kalau anak muda kan belum punya nama ya. Masih nyantai lah orangnya, masih di bawah orang tuanya. Sehingga penting berdakwah kepada anak muda. Ketika anak muda ini sudah menyimpang, bengkok, wah, hancur generasi umat Islam. Nah, Umair bin Wahab itu usianya 14 tahun. Dia bersembunyi di belakang badannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Rasulullah melihat ini ada bocah cilik sembunyi. Rasulullah panggil, "Hai Sa'ad, siapa itu di belakangmu?" Sa'ad berkata, "Adik saya, wahai Rasulullah." "Wah, Umair? Ya, ngapain dia ke sini?" "Dia ingin jihad." Kata Rasulullah, jangan kasih ikut. Ya, kenapa? Masih kecil. Nanti kalau sudah balik, 15 tahun minimal standarnya. Nah, mendengar larangan dari Nabi ini, Umair bin Abi Waqqas nangis dia sejadi-jadinya. Masya Allah. Anak muda, remaja, nangis karena nggak bisa ikut jihad membela Nabi dan membela agama Islam. Bandingkan dengan anak remaja zaman sekarang, subhanallah. Nangis gara-gara lihat konser artis Korea. Orang kafir kok difavoritkan, subhanallah. Nah, karena dilarang oleh Nabi, maka dia pun nangis adiknya ini. Nangis dia. Akhirnya, karena melihat anak kecil ini nangis, Rasulullah pun iba. Kata Nabi, ya, sudah. Kau berangkat jihad, tapi kau harus selalu berada di samping kakakmu ya. Tidak boleh keluyuran kemana-mana, kata Rasulullah. Katanya Umair, iya Rasulullah. Ya, tapi kan namanya medan tempur gimana? Dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, pecahlah medan tempur di Sumur Badar. Memang waktu itu banyak mati pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy banyak yang tewas. Di antaranya Abu Jahal, ya, terkapar. Nah, sementara di kaum muslimin ada 14 orang sahabat yang syahid. Dan di antara 14 ini ada syahid termuda, yaitu Umair bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas di tangan kanannya bangga dengan kemenangan kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, pimpinannya Abu Jahal di perang Badar, sementara di tangan kirinya jasad adiknya. Ya, dia membawa kesenangan sekaligus apa? Kemudian jalan hidup kaum muslimin berlanjut di medan tempur perang Uhud. Di medan tempur perang Uhud. Dulu pernah saya ceritakan di kisahnya Thalhah bin Ubaidillah di kajian kismis kita secara offline waktu itu ya, bagaimana tragedi perang Uhud ketika sebahagian besar pasukan pemanah yang ada di Bukit Jamrah, mereka mengkhianati larangan Nabi untuk tidak turun apapun yang terjadi kecuali sudah Nabi suruh turun dari bukit tersebut. 40 pemanah turun, sisa 10 pemanah. Akhirnya kaum muslimin diserang balik. Maka waktu itu 40-an kaum muslimin yang di sekitar Nabi habis kocar kacir diserang oleh 200 pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Maka yang tersisa di dekat Nabi hanya sekitar 5-6 orang sahabat. Lainnya bingung. Dan di antara yang tersisa itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 200 lawan nggak sampai 10. 200 lawan nggak sampai 10 yang di dekat Nabi. Maka Rasulullah memanggil Sa'ad. Ya Sa'ad. Irmi Sa'ad. Panahlah wahai Sa'ad. Fidaka abi wa umi. Wahai Sa'ad, panahlah mereka. Tembak mereka. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Apa maksud kata-kata Rasulullah ayah dan ibuku sebagai tebusannya?
Ini ungkapan Arab ya. Ingat ya, ungkapan suatu negeri nggak boleh disamakan dengan ungkapan negeri yang lain. Ya, di kalangan orang Arab, ketika mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya, ini untuk menghargai orang tersebut. Seolah-olah orang tersebut kemuliaannya setara dengan ayah ibunya. Maka ketika Rasulullah berkata kepada Sa'ad, panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Artinya Rasulullah memuliakan Sa'ad. Dan untuk kali ini sajalah Rasulullah menyuruh sahabat untuk memanah dan Rasulullah menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Artinya memuliakan Sa'ad. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa menghadang mereka semua? Aku sendiri, mereka banyak ratusan. Kata Rasulullah, Arin, udah tembak aja, nggak usah banyak tanya. Maka Sa'ad ambil anak panah, ditembak, pas. Setiap satu tembakan minimal kena satu musuh tewas. Ya, setiap satu tembakan minimal kena satu musuh tewas. Bahkan beberapa kali tembakan anak panah Sa'ad ini, satu kali tembakan anak panah kena 2 sampai 3 orang musuh langsung mati di tempat. Akhirnya Khalid, gak berani. Ngeri Sa'ad ini. Maju lagi kita, habis pasukan kita. Dia masih punya banyak stok anak panah. Di Sa'ad berkata, ayo, Sa'ad berkata apa? Maju kalian. Maju lagi, 3 orang mati aku tembak. Ya, ini apa namanya, keutamaan Sa'ad. Dan bukan hanya para sahabat ya, a'immah kita, ulama kita fikih, mereka juga seorang mujahid. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu anak panah dia nggak pernah meleset, Apa sebab? Doa ya. Ketika minum air Zam-Zam. Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam beliau berdoa apa? Ya Allah, aku minta 3 hal. Ilmu yang tak pernah lupa, ya, anak panah yang tak pernah meleset, dan kaki yang menginjak surga. Kata Imam Syafi'i, 2 aku sudah dapat. Hafalan yang kuat, tembakan anak panah yang nggak pernah meleset. 10 kali nembak, 10 tepat kena sasaran. Shoot on target. Jadi 2 sudah dapat, yang ketiga yang belum. Dan memanah adalah diantara olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu saya tekankan di sini, memanah ini olahraganya laki-laki, sebagaimana berkuda. Ya, perempuan sekedarnya saja. Kenapa? Karena begini, memanah itu fokus kepada satu tujuan, konsentrasi tingkat tinggi. Dan ini selaras dengan gaya berpikirnya otak kaum laki-laki yang dia hanya bisa dulu fokus kepada satu hal. Nggak bisa laki-laki itu multitasking kayak emak-emak. Ya, kayak perempuan. Perempuan sambil gendong anak, sambil nyeplok telur, sambil jemur pakaian, itu bisa. Tapi kalau ayah laki-laki, gendong anak, nyeplok telur, jemur cucian, telurnya gosong, cuciannya ambruk, anaknya gelempang. Laki-laki itu tipenya apa? Dia kerjakan satu fokus. Nah, makanya laki-laki itu kerja di luar rumah. Ya, dia fokus dengan pekerjaannya. Beda sama pekerjaan rumah. Ya. Cucian baru dijemur sudah merintih-rintih hujan. Anak pertama ngompol, anak kedua wah subhanallah. Stres laki-laki stres. Kalau mak enggak. Karena apa? Karena otaknya itu didesain untuk berpikir multitasking. Laki-laki dia satu saja tapi detail. Dia bisa selesaikan. Ya. Nah, maka dari itu, di antara hal yang harus Anda pahami nanti setelah Anda berkeluarga adalah tipe berpikir laki-laki itu adalah satu, fokus dulu. Kemudian ketika dapat masalah, dia dicerna baik-baik dulu. Ya, dicerna baik-baik, ditimbang-timbang, difikirkan, merenung dulu, berdiam diri. Dia jarang laki-laki suka cerita langsung. Ya, kalau ada laki-laki suka cerita langsung, ini ember, ini bocor. Beda sama perempuan. Perempuan ini ya, dia suka mengeluarkan kosakata. Oke? Baik. Next, bawah. Pak Ustadz, mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi, Pak Ustadz, untuk penyampaian materinya. Tadi saya katakan Sa'ad punya 2 senjata, panah dan doa. Doanya Sa'ad juga luar biasa, mustajab. Nah, ada seseorang, apa namanya, dia ahlul maksiat ya, pelaku maksiat.
Lalu Sa'ad menasihati dia, janganlah kau begitu, bertobatlah kepada Allah. Kata dia, apa urusanmu? Jangan mentang-mentang engkau sahabat Nabi, engkau sesukanya kepada aku. Hidup gua, urusan gua, istilahnya begitu ya. Ya, jangan mentang-mentang kau dikatakan orang-orang oleh orang-orang kau orang yang punya doa mustajab, kau semena-mena kepadaku. Kata Sa'ad, enggak, saya enggak semena-mena, saya hanya ingin kebaikan untukmu. Dia marah kepada Sa'ad, dia tantang. Ya sudah, kalau memang kau katanya punya doa mustajab, ayo coba doain gua nih. Ya, dia pelaku maksiat, dia kemudian menyakiti kaum muslimin. Nah, maka saat kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat dia berdoa kepada Allah. Nggak lama berdoa, si laki-laki ini sedang mabuk. Tiba-tiba muncul entah dari mana onta yang cukup besar, kemudian onta ini menginjak-ginjak laki-laki ini sampai mati. Ya, dia musuh Islam, ya dia menghina Islam, akhirnya Allah hukum lewat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Next. Umar mengakui amanahnya dalam memimpin. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah laki-laki cerdas. Umurnya sangat panjang, meninggal usia 83 tahun. Dia sempat mengalami masanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika terjadi fitnah besar di zaman Ali bin Abi Thalib antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, orang Islam kebanyakan terpecah. Ada yang pihak Ali, ada yang pihak Muawiyah. Sebagian sahabat tidak ikut-ikutan, di antaranya Anas bin Malik, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, nggak ikut-ikutan. Nah, keponakannya Sa'ad berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ambil pedangmu. Niscaya ratusan ribu akan ada orang yang membela. Silakan pilih, engkau hendak membela Ali atau hendak membela Muawiyah. Katanya Sa'ad, enggak. I will keep silent. Aku tetap diam saja. Terserahlah mereka mau dua pihak saling berbeda pendapat, aku memilih apa? Diam. Padahal saat ini ulamanya para sahabat loh ya. Lihat bagaimana sikapnya saat ini. Tidak perlu ambil pusing di antara perselisihan. Kalau saat seorang sahabat, ulamanya para sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya para sahabat, tidak mau ikut-ikutan pada kasus-kasus ribut perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, apatah lagi kita yang tidak sampai kepada derajat thalibul ilm. Kita ini masih derajat paling rendah kata Ali bin Abi Thalib. Derajat awam. Ya, derajat kita itu kan 3 terkait ilmu. Awam, penuntut ilmu, ulama mujtahid. Nah, kita tuh awam. Anak wes ngerti awam, ojo kakehan komen. Jangan komen sana, komen sini. Ya, setiap masalah dikomentari, ngeribut di lapaknya, di statusnya para ustadz. Akhirnya sunnah yang jadi ejekan orang gara-gara tingkah para anak-anak ingusan yang baru belajar agama ini, hobi debat kemana-mana. Ya. Jadi tugas Anda dan tugas kita semua yang masih awam ini, tugas kita adalah belajar, bukan terjun ke dalam perbedaan pendapat. Ya, tugas kita adalah belajar, jauhi jidal, jauhi perdebatan, karena perdebatan mengeraskan hati. Oke. Nah, dikisahkan bahwasanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Irak. Nah, Irak ini terkenal dengan negara rusuh. Ya. Kufahnya lagi apalagi ya. Nah, maka dari itu, saat diadukan oleh sebagian masyarakatnya, apa fitnahnya? Dituduh mereka saat ini orang yang sholatnya nggak bagus. Ini subhanallah ya. Dituduh apa? Saat bukanlah orang yang sholatnya bagus. Maka Umar sebagai khalifah mengirim surat kepada Sa'ad untuk kembali ke Madinah. Tanya secara langsung, Sa'ad, aku udah klarifikasi. Katanya kaummu, engkau sholatnya nggak beres. Emang kenapa? Katanya Sa'ad, kenapa kok mereka tuduh begitu? Sholatku ini seperti Rasulullah, tata caranya. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua lebih singkat daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga lebih singkat daripada rakaat kedua. Rakaat keempat lebih singkat daripada rakaat ketiga. Apalagi nggak beres. Kata Umar, ya memang begitu, memang panduan Nabi. Jadi mereka yang salah. Iya. Ya sudah, kau kembali ke sana. Kata Umar, ya Pak, engkau kembali ke Irak. Katanya Sa'ad apa? Oh enggak.
Bagaimana mungkin saya kembali kepada suatu masyarakat, suatu negeri yang mereka menuduh saya sholat ini nggak beres? Apa yang mending saya di Madinah? Faedah. Katanya saat apa? Sholatku ini persis bagaimana sholat Rasulullah SAW. Dan ini kewajiban kaum muslimin. Wajib hukumnya mempelajari tata cara sholat persis sebagaimana sholat Nabi SAW. Bagi Anda yang kebingungan gimana tata cara sholat Nabi, di antara buku-buku terbaik yang pernah kami baca dalam hal mendetailing tata cara sholat Nabi adalah karangannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Judul kitabnya Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila salami ka'annaka taraha. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan buku inilah yang menjadi batu loncatan saya untuk hijrah. Faedah yang lain dari ucapan Sa'ad, 2 lebih ringan daripada rakaat pertama, rakaat ketiga lebih ringan daripada rakaat kedua, rakaat keempat lebih pendek daripada rakaat ketiga. Maka ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang memperlambat sujud terakhir. Orang yang memperlambat sujud terakhir. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi itu justru yang bagian akhir itu yang paling ringkas ya. Wallahu taala alam, barakallahu fiik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik, selanjutnya akan ada pertanyaan, bisa secara langsung maupun via pesan. Jika secara langsung tolong angkat tangan, raise hand. Kalau tidak secara langsung bisa tolong dikirimkan pesannya via chat, nanti akan panitia bacakan. Dari kawan-kawan, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Oh iya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Oke, ya, silakan. Tadi kan berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang tauhidnya, Ustaz, yang saya dapat ambil. Jadi beliau saat ditekan pun tauhidnya tetap kuat. Nah, sebenarnya yang mau saya tanyakan, bagaimana tips bagi kita para pemuda yang notabene di zaman-zaman seperti ini banyak fitnah, baik fitnah dunia, fitnah wanita, dan fitnah yang lainnya, terutama dalam kondisi work from home kan mesti syaitan lebih kuat dalam menggoda. Jadi mohon tipsnya supaya kami yang bertanya dan pemuda yang lainnya diberikan keistiqomahan. Baik, barakallahu fikum. Baik. Para ulama mengatakan masa muda plus waktu senggang dan menyendiri resultannya adalah maksiat. Ya, masa muda plus waktu senggang dan menyendiri resultannya maksiat. Dalam artian sangat besar potensi untuk berbuat maksiat bagi para pemuda yang dia ada waktu senggangnya banyak dan menyendiri. Sehingga dibutuhkan kiat-kiat khusus bagi anak muda agar selamat dari fitnah yang demikian adanya. Fitnah syahwat terutama. Itu di antara kiat-kiat agar kita para pemuda terjaga keislaman dan keimanan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiat yang pertama adalah kiatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, Yusuf berhasil selamat dari jebakan fitnah syahwat tersebut. Di antara kiatnya apa? Di antara kiatnya katanya Allah apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf ini adalah di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin, ikhlas. Artinya, sebesar apa keikhlasan Anda beribadah kepada Allah, maka sekuat itu pula penjagaan Allah terhadap Anda. Saya ulangi, seberapa besar keikhlasan Anda beribadah kepada Allah, dan ibadah itu segala bentuk macam ibadah, ibadah hati, lisan, anggota badan, ya, untuk ilmu contohnya belajar agama, semakin kuat keikhlasan Anda belajar agama, maka semakin besar penjagaan Allah kepada Anda. Puasanya, nyunnahnya, ya sholat sunnah atau puasa sunnah, sedekahnya, belajar agamanya, menghafal Al-Qur'annya, menghafal hadis-hadisnya, menutup auratnya, panitia kajiannya, semualah pokoknya, semua ibadah. Kullu amalin salih, setiap amal salih
maka fondasinya adalah ikhlas. Semakin besar keikhlasan Anda, maka semakin kuat penjagaan Allah kepada Anda. Yang kedua, kiatnya yaitu dengan bersemangat mempelajari materi-materi pelajaran tentang akidah tauhid. Karena apa? Semakin besar, semakin rutin, semakin luas ilmu tauhid seseorang, maka rasa khasyahnya kepada Allah semakin tinggi. Makanya Allah berfirman apa? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Khasyah ini tingkatan takut yang paling tinggi. Ada khauf, ada takut. Khasyah juga ada. Khauf ini takut yang masih kelas biasa lah. Adapun khasyah ini kelasnya para ulama. Ya, takut yang ketika bersendiri meneteskan air mata. Ya, maka dari itu yang kedua apa? Rutin belajar akidah. Yang ketiga, memiliki sifat muraqabatullah, merasa yakin, meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Ya, yang keempat, menjauhi pintu-pintu yang memungkinkan seseorang itu untuk jatuh. Kalau ada orang gampang tergoda lewat fulus duit, maka jauhi pintu duit. Orang yang gampang tergoda lewat jabatan, jauhi pintu jabatan. Orang yang gampang tergoda lewat pintu wanita, jauhi pintu ini. Dia menjaga pergaulan yang kebablasan, ya, tidak chat yang nggak penting, ya, berinteraksi secukupnya. Ini mudah-mudahan hal ini bisa menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum. Ya, dari kawan-kawan apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Bisa secara langsung maupun via pesan chat. Nggak ada chat ya? Belum ada, Ustadz. Sepertinya belum ada lagi, Pak Ustadz. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Ustadz, untuk kami. Baik. Lagi ya 1 menit ya, mana tahu ada yang mau bertanya. Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Pak Ustadz. Iya. Penutup ya. Wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada usia 83 tahun, tahun ke-55 Hijriah. Ya. Sebelum wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai wasiat. Apa wasiatnya? Dia berkata, aku mempunyai sebuah jubah yang terbuat dari bulu. Maka dengan jubah tersebut, aku mengalahkan kaum muslimin pada perang Badar. Nanti kalau aku meninggal, aku ingin menggunakan jubah tersebut sebagai saksi untuk membelaku ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menunaikan wasiatnya tersebut. Nah, terkait dengan wasiat ya, kita sebagai ahli waris atau yang diamanahi sama sepertiga. Ya, sepertiga. Dan ini yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia nggak boleh lagi ada sepertiga. Jadi hukum wasiat, selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka ahli waris harus menunaikan. Selama tidak membebani banget, ya. Adapun wasiat yang melanggar syariat, maka tidak boleh dikerjakan. Wallahu ta'ala alam. Sekian pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan amal yang diterima.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.